Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan, para peserta serta pihak yang telah mendukung tes Hormat Ketua Dewan Amanat Mahasiswa Iriansyah, yang terhormat Ketua Himpunan Pendidikan Agama Islam Salam Al-Fariji untuk mewakili, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini Khalifa, yang terhormat narasumber yang saya hormati, rekan-rekan tamu undangan serta peserta seminar nasional. Juga ini karena hadir juga dari bukan hanya dari Jawa Barat ya, dari Makassar, hadir juga di tengah-tengah kita, Sulawesi Tenggara ya, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kita online karena kita juga ini diliput bukan hanya offline saja dengan keterbatasan ruangan, kita juga secara online. Teman-teman kita dari beberapa provinsi juga ikut serta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melanjutkan sesi berikut. Hadirin yang saya hormati, pada sesi ini kita akan mendiskusikan berbagai persoalan strategis pendidikan Indonesia yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, tenaga pendidik, serta masa depan pendidikan nasional. Izinkan saya memanggil ataupun memperkenalkan kembali para narasumber yang telah hadir bersama kita, yaitu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya cintai ini, saya sapa dulu Ketua Pelaksana ya, pasti paling sibuk ini, Teh Tiara Ayu Susanti dan seluruh jajarannya sebagai Ketua Pelaksana ya, kegiatan kita hari ini tentu saja di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Kang Ahmad Bahrudin Mudori. Terima kasih atas terselenggaranya. akan masuk ke pembahasan pertama, Bapak. Bapak narasumber yang kami hormati, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang semestinya menjadi alat mobilitas sosial justru dalam beberapa kondisi masih memproduksi ketimpangan sosial. Akses pendidikan berkualitas seringkali lebih mudah diperoleh oleh masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih baik. Untuk itu, dan sekaligus juga menjadi isu besar karena pendidikan memang semula diasumsikan dan juga sekaligus diyakini adalah jalan untuk melakukan mobilitas sosial dalam konteks apakah vertikal maupun horizontal. Sekaligus Pertanyaannya dan apresiasi untuk teman-teman semua yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan concern terhadap pendidikan. Ketika kita bicara pendidikan, itu kan tiga hal yang menjadi pemikiran kita semua. Yang pertama adalah aksesibilitas, yang kedua adalah mutu, dan juga adalah ketakwa. Nah, aksesibilitas itu adalah bicara bagaimana anak-anak. Yang saya hormati Ibu Rektor yang diberikan kawan-kawan panitia yang telah menghadirkan satu seminar yang saya rasa
ini relevan dan aktual di pagi hari ini karena kita berhadapan dengan tadi persoalan yang sudah disampaikan moderator adalah ketimpangan. Kira-kira 20 tahun yang lalu saya nulis buku judulnya Orang Miskin Dilarang Sekolah. Saya diminta waktu itu untuk menjadi panelis pertama ketika Pak SBY dengan Ibu Megawati bertarung di dalam proses elektoral. Waktu itu saya sudah mulai percaya bahwa pendidikan seperti disampaikan oleh pembicara awal tadi adalah eskalator. Kita ini mau berubah nasib ya lewat sekolah. Ya di Indonesia kan seperti itu. Saya ahli hukum, saya kerja bikin siomel lah, bikin jalan kan isinya pendengar informal semuanya. Jadi menarik memang dunia pendidikan kita hari ini. Tapi ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik ya, Iran itu ya. Iran itu 7 tahun kan di embargo dia. Belakangan kita tahu dia muncul menjadi satu kekuatan yang sangat diperhitungkan. Bagaimana dia bisa menciptakan drone? Bagaimana dia menciptakan rudal yang sangat presisi dan akurat? Itu sesuatu yang menurut saya itu aneh ya. Artinya untuk ada sesuatu keperluan yang sangat misalnya kalau dia membaca peta kekuatan dia. Pak Eko sendiri tadi sudah menyepil berbicara mengenai oligarki yang ada di Indonesia, terutama di era rezim Bapak Prabowo Gibran ini. Berbicara mengenai pendidikan itu selalu banyak ketimpangan, terutama dalam makan bergizi gratis gitu Pak. Di situ banyak ketimpangan antara pendidikan dan juga MPG. Apalagi ketika saya melakukan suatu pengabdian terhadap masyarakat, di mana di satu desa yaitu terletak di Kampung Tamisidaya, itu fasilitas pendidikan belum berata dari infrastruktur. Saya jauh-jauh datang dari Sulawesi Tenggara, dari kampus Universitas 19 Kolaka. Saya sendiri sebagai presiden mahasiswa di sana, dari 5.000 lebih mahasiswanya di sana. Baik, langsung saja saya bertanya Bapak, ini menjadi permasalahan dalam nasional, khususnya teman-teman di Sulawesi. Apalagi melihat hari ini kita dalam posisi efisiensi anggaran dalam hal ini tentunya ada daripada Kementerian Tinggi Riset. Jadi Bapak, kita tadi membahas panjang terkait pendidikan, membahas panjang terkait apa yang menjadi permasalahan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dari berbicara tentang tenaga pendidik, kemudian persoalan anak-anak, mahasiswa, dan kemudian siswa. Tetapi di sini kita harus melihat bahwa akar permasalahan itu muncul ketika sistem yang buruk, Bapak. Bagaimana kemudian sistem ini terjalankan dengan baik, tetapi akar masalah ini belum kita temukan. Kita berbicara tentang permasalahan adanya guru-guru yang tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya dalam hal ini, persoalan gaji dan sebagainya. Ketua Umum untuk berkenan memberikan sebuah sertifikat kepada narasumber. Jadi itu bakal mendunia tingkat nasional. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Susanti. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Di sini kami membahas tentang transformasi pendidikan. Nah, di situ yang dibahas adalah tentang banyaknya lapangan pekerjaan yang kurang, lalu kurangnya minat dalam pendidikan seperti itu. Dan kita juga ya di sini ada 3 narasumber yang hebat-hebat seperti Pak Ami, Pak Firman, dan yang terakhir ada Pak Eko Prasetyo. Jangan lupa untuk hadir. Untuk kesan-pesannya pokoknya seru banget. Jangan lupa untuk hadir di acara ini. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 5 Juni 2026
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dapat menyelenggarakan kegiatan seminar pendidikan, salah satunya bagian daripada festival yang sudah dirancang sebelumnya dan ini adalah bagian terakhir. Nah, oleh karena itu tentu kebahagiaan yang tiada tara dari unsur pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memberikan apresiasi tinggi kepada BEM mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan karena ternyata mahasiswa mampu untuk bisa menyelenggarakan satu event yang luar biasa, yang ini adalah merupakan satu petanda bahwa mahasiswa tidak hanya sekedar mampu untuk belajar, menerima ilmu di dalam kelas saja, namun mereka juga sudah mampu untuk menjadi agen perubahan atau agent of change di dalam melakukan tradisi ya di kampus, yaitu bagaimana menyelenggarakan satu kegiatan ilmiah yaitu melalui seminar. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa bagaimana sebetulnya transformasi pendidikan harus dilakukan dan mahasiswa sudah membuktikan hari ini. Selamat kepada BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah menyelenggarakan seminar pendidikan. Insya Allah mudah-mudahan sukses di dalam pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.